Kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, alhamdulillah, pagi berkah ini Allah curahkan rahmat-Nya yang begitu banyak. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala terus dan terus selalu memberikan karunia nikmat-Nya, keberkahannya untuk kita semua. Selawat riring salam, semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah curahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan di penghujung surah Al-Mulk ayat ke-28. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. 28 sampai ke 30. Sebelumnya saya baca dulu, silakan yang mau nyimak, silakan. Kalau ada yang salah dibenerin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adabin alim. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahu al-azim. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Kemarin itu ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin
yang selalu menentang, melawan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Sehingga Allah mengatakan pun, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu orang-orang kafir, ara'aitum, tahukah kalian, jelaskan kepadaku, kalau seandainya in ahlakani Allah wa man ma'i, kalau seandainya Allah mencelakakan aku, seandainya Allah mematikan aku di sini, dan bersama orang-orang yang bersamaku, para sahabat-sahabatku, atau sebaliknya, ar-rahimana, Allah itu mengasihiku, merahmatiku dengan cara Allah memasukkan aku ke dalam syurganya dan dengan bersama para sahabat-sahabatku. Tentu kalian ini tidak punya daya dan upaya apa-apa. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, niscaya kalian pun tidak punya kemampuan untuk menjagaku, menghidupkanku bersama orang-orang yang dekatku. Atau kalaupun seandainya Allah memanjangkan umurku, kemudian Allah masukkan ke dalam syurganya, kalian pun tidak punya kemampuan untuk mematikan aku. Intinya bahwa Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah untuk memberikan penegasan kepada mereka orang-orang kafir bahwa kehidupan Rasulullah dengan para sahabat itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bukan ada pada genggaman orang-orang kafir. Semua apa yang terjadi pada diri Rasulullah dengan para sahabat-sahabat, meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrikin begitu bencinya kepada Rasulullah, bahkan mereka selalu mengganggu Rasulullah, bahkan bertujuan untuk mematikan Rasulullah, itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Rasulullah kembali bertanya kepada mereka, فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azabnya kepada kalian, kalau aku jelas, kata Rasulullah, aku dengan para sahabatku jelas, kami adalah orang-orang yang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Faman yujirul kafirin, maka siapa yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir seperti kalian min adabin alim, daripada siksanya Allah yang maha pedih. Kalian siapa yang akan menyelamatkan? Siapa yang akan melindungi kalian? Sementara kami jelas, kami meyakini bahwa Allah lah sebagai pelindung kami. Kalian siapa pelindungnya? Gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan yang pedih kepada orang-orang kafir, maka tidak ada pelindung bagi mereka, tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Ketika ditanya, maka siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir
dari siksaannya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah, "Qul huwar Rahman." Katakan wahai Muhammad, yang dapat menyelamatkan mereka daripada siksa yang sangat pedih, daripada azabnya Allah, katakan huwar Rahman. Dialah Allah yang Maha Pengasih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah menegaskan, "Qul huwar Rahman." Katakan Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Rahman. Kenapa Allah tidak mengatakan qul huwar Rahim? Tetapi Allah mengatakan qul huwar Rahman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu Allah berikan kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kasih Allah yang tanpa pilih kasih. Yang beriman, yang tidak beriman, mukmin, kafir, yang ibadah, ahli maksiat, semua diberikan rahman-Nya Allah. Makanya ketika bicara tentang orang-orang kafir, siapa yang memberikan penyelamatan kepada orang-orang kafir? Dialah Allah yang Maha Rahman. Karena Allah Maha memberi rahmat. Meski kepada orang kafir sekalipun rahmat itu Allah berikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim. Rahim ini Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau orang-orang beriman itu selain mendapatkan rahmannya Allah, dia pun pasti mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Adalah Allah itu kepada orang-orang mukmin amat sangat menyayangi. Allah sayang betul kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau kita korelasikan dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Ini misi yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Artinya kasihnya Rasulullah itu bukan hanya kepada teman, kepada lawan sekalipun Rasulullah itu luar biasa baiknya. Bukan hanya kepada orang-orang mukmin, para sahabat ketika itu, tetapi kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik sekalipun Rasulullah sangat sayang sekali. Inilah kemuliaan yang Allah berikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa Allah zat yang Maha Rahman, yang Maha mengasihi meski kepada orang kafir sekalipun. Nah, Islam ini adalah ajaran yang membawa rahmat.
Makanya kita orang-orang mukmin, orang-orang muslim diajarkan untuk saling mencintai, menyayangi. Tetapi cinta dan sayang itu ada batasannya. Batasannya apa? Batasan akidah. Ini jelas. Ini betul-betul harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Dalam urusan muamalah, pergaulan, urusan dagang, urusan bisnis, silakan mau berteman, bersahabat dengan siapapun, apapun agamanya. Bahkan kita disuruh untuk mencontohkan. Karena memang Islam sebagai agama rahmatan, agama yang membawa rahmat. Silakan kita bersahabat dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, silakan. Tapi kalau sudah dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun gak usah ikut-ikutan menyembah apa yang aku sembah. Udah masing-masing aja. Dalam urusan akidah, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, itu tidak ada toleransi. Jelas gitu. Maka fatwa ulama mengajarkan kepada kita, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Ini sudah menjadi bagian dari ajaran agama yang harus kita patuhi. Ini jelas. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain, dia ulang tahun, selamat ulang tahunnya, dia undang, kita hadir. Dia sakit, kita jenguk. Dia lagi susah, kita bantu. Kebersamaan, kerukunan harus kita jaga. Sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pun ketika bertanya, "Fama yujirul kafirin?" Siapa yang menyelamatkan orang-orang kafir? Qul huwar rahman. Katakan Muhammad, dia Allah yang memiliki sifat rahman. Ini jelas, harus kita pahami. Ada gara-gara punya teman akrab yang berbeda keyakinan, dia bilang selamat ya, selamat hari raya ya Allah. Seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Qul huwar rahman. Katakan wahai Muhammad, yang dapat menyelamatkan mereka itulah Allah yang Maha Rahman. Amanna, pertegas kepada mereka, amanna, dialah Allah yang Maha Rahman dan kami percaya kepadanya. Termasuk kalian wahai orang-orang kafir, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali dia Allah yang Maha Rahman. Meskipun kalian kafir, kufur kepada Allah, dengan sifat rahmannya Allah tetap menjaga kalian. Amanna, kami beriman. Jadi nggak boleh Pak menutupi keimanan kita. Ishhadu bi anni muslim, tunjukkan ini. Nih saya seorang muslim, saya seorang mukmin. Jadi nggak usah malu kita menunjukkan atribut keislaman kita. Kayak orang-orang lain dengan bangganya dia bawa kitab sucinya, dipeluk di dadanya, dibawa-bawa. Dia ingin menunjukkan bahwa agama saya ini loh. Jadi disuruh oleh Allah, amanah, buktikan, tunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dan kepada Allah lah kami berserah diri.
Tawakal apa sih? Gimana tuh tawakal? Wakil. Tawakal asal kata dari wakil. Kalau wakil rakyat berarti kan yang mewakili rakyat gitu ya. Rakyat pengen umroh ya udah diwakilin aja sama wakil. Rakyat pengen punya mobil bagus ya wakilin aja deh, gitu bukan begitu ya. Artinya yang mewakili aspirasi rakyat gitu. Namanya wakil. Jadi kalau ada wakil kita, kalau kita berhalangan, kita serahkan mewakil gitu. Apakah kita begitu dengan Allah? Artinya begini. Tawakal itu bisa diartikan berpasrah diri. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Ada wajan tafa'ala. Tawakkala yatawakkali. Ada wajan tafa'ala. Tawakkala yatawakkalu. Jadi beda tuh artinya. Tawakkala yatawakkalu, tawakkala yatawakkalu, beda artinya. Asal katanya sama, wakil-wakil dulu. Kalau tawakkal wajan tafa'al, orang yang sudah melakukan usaha ikhtiar maksimal. Saya sering sampaikan ini. Segala usaha upaya sudah dilakukan. Kemudian setelah itu semuanya dikembalikan, diwakilkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berwakil kepada Allah, kita disuruh usaha dulu, bekerja dulu. Setelahnya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau tawakala, wawnya panjang, tawakala ya tawakkalu, full semuanya diserahkan sama Allah tanpa dia ada usaha. Jadi yang diajarkan dalam Al-Quran disuruh tawakkal, tafa'al. Katakan, dialah Allah yang Maha Rahman. Kami beriman kepada Allah itu dan kami berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dengan melakukan upaya-upaya, usaha-usaha semaksimal mungkin. Setelah itu semuanya kami pasrahkan kepada Allah. Itu mukmin yang baik begitu. Kita begitu nggak semua? Ada orang yang pendek banget. Dia meyakini apa yang saya dapat itulah hasil usaha saya. Menafikan adanya bantuan Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Nggak boleh begini. Karena kita makhluk Allah, makhluk yang hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Semuanya kembali kepada Allah yang menentukan. Harusnya begitu. Atau juga ada orang yang terlalu pasrah sama Allah. Ya gue mah pasrah aja dah, gue serahin sama Allah. Emang kalau berkehendak begitu ya udah begitu. Makanya dulu ada paham Jabariyah, paham Qadariyah, paham Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah gitu kan, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada macam-macam. Ada orang yang berpaham semuanya apa yang kita perbuat itu, apa yang kita lakukan itu semuanya atas kehendak Allah. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, udah diatur sama Allah gitu. Itu kalau nggak salah apa tuh Qadariyah, apa tuh ya Qadariyah. Ada yang Jabariyah, Jabar itu artinya apa namanya? Itu Jabariyah, ada yang Qadariyah. Jadi ya tergantung kita, Allah ngikutin kita, ada gitu. Ini macam-macam.
Nah, bagusnya bagi kita ini memaknai tawakal itu berusaha maksimal, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Rumah sudah kita kunci, motor sudah kita kunci, bahkan double kunci, masih diambil orang. Itu takdir bukan? Kalau ada orang naruh kendaraan sama sekali nggak di save, nggak dikunci, nggak di apa-apain, dibiarin aja gitu. Dia bilang kalau emang masih rezeki saya, kalau Allah mau mentakdirkan ini hilang, nggak bakal hilang. Pas dia keluar dari masjid hilang motornya. Jadi begitu pun nggak bagus. Usaha dulu, taruh di tempat yang lebih aman, dikunci, bahkan boleh dikunci lebih dari itu. Kalau masih hilang, itu namanya sudah takdir. Kita tawakal sama Allah. Kita udah usaha. Ada orang sakit, gue sih pasrah sama Allah. Kalau emang Allah masih panjangin umur gue, nggak bakalan mati. Kagak berobat, dibiarin aja gitu. Sembuh nggak kira-kira? Ya harus ada ikhtiar, usaha dulu, berobat dulu. Kalau udah nggak sembuh ya itu memang sudah takdir Allah. Jadi nanti jangan nyalain Allah. Usaha kita sudah sejauh mana? Seperti itu. Inilah yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kita lanjutkan. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka kata Rasulullah, sekarang silahkan, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang menolak ajaranku, ajakanku, terserah. Kalian mau percaya, silahkan. Tidak pun silahkan. Kalian mau mengikuti, silahkan. Tidak pun silahkan. Tetapi yang jelas, fasata'lamun, maka satu saat nanti kalian pasti tahu deh. Kalian pasti tahu man huwa fil dhalalin mubin, siapa orang yang betul-betul dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nanti kita lihat siapa di antara kita, siapa yang sesat, kalian atau aku, kalian atau kamu. Susah meyakini orang yang gak yakin. Kalau ada di bahasa itu di medsos, susah meyakini lalat kalau bunga itu lebih harum daripada sampah gitu kan. Kalau orang sudah nggak yakin, mau dipaksa bagaimana? Nggak bisa. Tapi kata Rasulullah, silakan. Tapi nanti fasata'lamun, kalian pasti akan tahu siapa orang-orang yang sebetulnya berada dalam kesesatan yang nyata. Kita buktikan saja. Ini tantangan Rasulullah kepada mereka orang-orang kafir. Penutup dari ayat ini ada korelasinya dengan ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, maha agung Allah, yang di tangannya itu segala kekuasaan milik Allah, dan Allah maha berkehendak. Allah jelaskan tentang kebesarannya, penciptaan 7 lapis langit dan bumi yang bertingkat-tingkat. Allah menciptakan bintang-bintang, planet dan sebagainya.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagainya, semua ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang terakhir di penutup ayat ini, coba kalian renungkan, wahai orang-orang yang selalu mengkufuri nikmat Allah, yang tidak meyakini akan kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytum, katakan Muhammad, coba tanya kepada mereka itu. Barangkali ini pun berlaku buat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, pertanyaannya gimana? In asbaha ma'ukum ghaura, jika sumber airmu itu sudah menjadi kering. Manusia, kalian tidak meyakini akan kebesaran Allah. Berbicara sesuatu yang sangat primer dalam kehidupan manusia, itu air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, kata Allah. Kujadikan dengan sebab air semuanya hidup. Hidup kalian tuh bergantung kepada air. Coba pikirkan. Dengan kesombonganmu, wahai manusia yang selalu mengkufuri nikmatku, pernahkah kalian memikirkan, mentadabburkan penciptaan Allah yang namanya air? Hal sepele memang sepertinya. Karena apa? Karena banyak kita berlimpah ruah dengan air. Pernahkah kalian memikirkan saudara-saudara kalian yang ada di Ethiopia, daerah-daerah yang kekurangan air, bagaimana kehidupan mereka? Bersyukur gak kalian? Berpikir gak kalian akan nikmat Allah yang namanya air itu? Itu tabarakalladzi biyadihil mulk, salah satu tanda kebesaran Tuhanmu yang maha kuasa, yang telah memberikan kalian sumber kehidupan air. Pernah gak kalian berpikir itu? Sepertinya sepele Pak air itu. Padahal air itu sumber kehidupannya manusia yang kita ini kurang perhatiin tuh kebesaran Allah dari air itu. Coba perhatikan ya. Kalau seandainya dan itu bisa saja terjadi, satu saat nanti Allah keringkan air di tengah-tengah kalian, ayo bagaimana? Kalian nggak bisa minum, nggak bisa nanam, nggak bisa menyirami tumbuhan, nggak bisa memberikan minum hewan kalian. Mau bagaimana? Listrik aja yang kita nikmati ini sumbernya air, PLTA. Coba kalian pernah nggak merenungkan ketika satu saat nanti betul-betul air nggak ada nih. Kalau sekarang, kalau mau deh, kalau sekarang, alhamdulillah kita nggak banyak harus keluar uang buat air, tapi ada saudara-saudara kita yang kalau minum selalu harus beli. Bersyukur Pak ya, alhamdulillah. Nah makanya kalau kita lihat ayat yang pertama itu, kehidupan kematian itu adalah ujian bagi kamu. Siapa yang paling terbaik amal perbuatannya? Loh, korelasinya dengan air gimana? Siapa yang paling banyak memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, mereka lah orang yang terbaik. Tidak memboroskan air, tidak membuang air. Maka kata Rasulullah, la khaira fis syaraf, tidak ada kebaikan pada kemubaziran. Dan mubazir itu bukan sesuatu yang baik kata Rasulullah. La syaraf la khaira fi syaraf. Asyaraf la. Jadi sesuatu yang mubazir itu enggak baik. Makanya kita kalau lari ke ilmu fikih, kita wudu berlebihan saja menggunakan air itu makruh. Itu air yang di rumah yang kita biayai dari listrik kita. Air di sumur kita itu makruh.
Apalagi kalau air-air wakaf seperti di masjid dan musola. Nggak boleh. Ya kan ada orang yang kalau buka keran tuh kalau belum gede banget gitu. Jadi pada ngambilnya paling sedikit. Air yang dibuang itu jauh lebih banyak daripada yang digunakan. La syaraf, la khairah fi syaraf. Nggak bagus begitu. Nah kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik perbuatannya dalam urusan air saja kata Allah. Kalian nggak pernah merenungi sih bahwa air itu mahal gitu. Karena kamu berada di tempat yang kebanjiran air. Ya kan? Ya Allah. Kalau saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, yang lagi kebanjiran, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Jadi nggak boleh berlebihan. Kecil aja gitu kerannya. Jangan nggak boleh. Apalagi air masjid nggak boleh. Biar paham. Jadi kan kalau kita belajar fikih ada wudhu yang wajib, ada wudhu yang sunnah, ada wudhu yang makruh, ada wudhu yang haram. Wudhu yang wajib itu ya kayak sholat, membaca Quran. Wudhu itu wajib. Nggak boleh megang Quran kecuali dalam keadaan berwudhu. Ada wudhu yang sunnah. Seperti apa? Mau ngaji, setiap kita mau ngaji itu taklim seperti ini wajib apa sunnah berwudu, dengerin ceramah dalam keadaan berwudu, mau berhubungan badan sama istri harus berwudu, itu boro-boro, ingat juga kan? Ya, jadi kalau sunnah tuh kalau mau berhubungan badan sama istri wudu dulu, nanti kalau mau nambah misalkan pengen lagi sunnah wudu lagi gitu, sunnah wudu. Lagi marah, kesel sama orang, ambil wudhu, sunnah ambil wudhu. Ada yang makruh, wudhu makruh tuh pakai air musammas, misalkan air yang langsung kena terik matahari nggak boleh. Kalau ini kan ada torannya yang ketutup. Nah, yang termasuk makruh tuh tadi mubadir, berlebih-lebihan dalam menggunakan air wudhu. Kalau yang haram bagaimana? Wudhu di keran orang tanpa izin. Lagi lewat ada keran mau sholat, wudhu aja itu dibuka, nggak bilang apa yang punya. Nggak boleh. Nah seperti itu. Nah ini bicara, Allah berbicara mengenai air. Perhatikan coba, nikmat Allah yang satu ini namanya air. Sampai Allah bertanya, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ coba, kata Allah, siapa yang bisa mendatangkan air kepada kalian, air yang mengalir itu, siapa yang mendatangkan air yang mengalir itu kepada kalian? Siapa? Mampu gak kalian mengalirkan air? Siapa yang menurunkan air itu dari hujan, atau hujan itu dari langit? Allahul ladzi anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang menurunkan air itu dari langit. Pernahkah kalian merenungkan itu, wahai manusia? Coba kalian renungkan. Kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat Rahman, ya kan? Huwa Rahman. Barangkali karena banyak orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah, mengkufuri Allah, nggak yakin kepada Allah. Allah itu ambekan, ambekan. Bukan itu ambekan, ambek gitu. Biarin Allah ngambek. Gue kesel banget sama orang gue, susah banget diajarin. Biarin dah, gue nggak turunin hujan setahun biar dia rasa. Kira-kira kalau Allah begitu gimana? Tahun nih nggak hujan nih, gimana kira-kira? Allah marah banget gitu, sampai Allah nggak turun hujan di Bruyung setahun. Oh yang laku tukang air, tukang mesin, turunin semua ya. Ya Allah udah nggak ada air gimana coba?
Susah kalau nggak ada air tuh. Susah mau ngapa-ngapain nggak ada air. Coba renungkan itu. Tahu aja Allah. Tetapi Allah memiliki sifat Rahman. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku akan mengalahkan marahku. Sebenarnya Allah udah marah banget, tapi rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Ini yang harus kita renungkan. Jadi alhamdulillah surah Al-Mulk ini sudah selesai, dan dari ayat pertama Allah ingin menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya dengan penciptaan alam semesta ini, dan ditutup ayat ini mengajak kepada seluruh makhluk-makhluknya, terutama orang-orang yang beriman. Coba kalian buka pikiran kalian, buka hati kalian, bahwa semua ini apa yang kalian nikmati adalah karena kebesaran Allah dan karena rahmannya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Semua apa yang ada di dunia ini karena kebesaran Allah. Itu pesan Allah. Jadi kesimpulannya begini: khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sebelum datang mati kepada kita, banyaklah bersyukur kepada Allah. Dari semua nikmat yang Allah berikan, ini merupakan bentuk rahmannya Allah. Kalau kalian syukuri, kutambahkan. Tapi kalau kalian kufuri, ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid. Begitu dahsyatnya siksaku kepada Allah. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita akan kebesarannya Allah, akan rahmannya Allah, akan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya. In uridu ila al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Kita baca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah baru ini pemirsa hanya suka tidur.